andai gue lahir di Luxembourg dengan kerja sebulan aja, gue udah bisa ngumpulin minimum wage sekitar 70 juta. Atau andai gue lahir di Belanda, per jam aja gue udah bisa dapet 300.000. Kalau gue kerja 9 to 5 di sana selama sebulan aja, gue udah dapet berapa tuh? Lu hitung aja sendiri. Tapi cukuplah mimpinya, toh gue cuma orang Indonesia. Jadi Mbak expect gaji 12 juta. Alasan Mbak mau gaji 12 juta kira-kira apa? Iya, karena saya kan lulusan Amrik, Mas. Jadi saya rasa kos pengeluaran saya mencari ilmu di sana, saya masukkan ke konsiderasi untuk besaran gaji saya, Mas. Kan saya tadi lihat di CV-nya Mbak Rara, di situ ada gap 3 tahun dari terakhir kali Mbak kerja di tahun 2022 sampai sekarang. Nah, saya boleh tahu nggak kira-kira gap 3 tahun itu Mbak ngapain aja? Oh, itu saya sih tetap aktif ya, bikin konten-konten gitulah. Oh, oke. Boleh lihat konten-kontennya nggak? Iya. Oke Mbak, makasih. Gini Mbak, to the point aja. Kalau mau expect gaji 12 juta, kita nggak bisa kasih. Karena menurut kita, skill Mbak belum match nih dengan standar kita. Tapi kalau Mbak setuju dengan gaji 3 juta, kita bisa pikir-pikir lagi. Gimana? Ya, gue itu lulusan Amrik, anjir. Masa cuman dihargain 3 juta? Kenapa sih HR nggak mau nerima gue? Mereka pengen gue berada di penjara kemiskinan sampai kapan sih, anjir? Tinggal satu lagi yang mau interview gue. Anjir lah. Mbak, gini ya, Mbak kan umurnya udah 38 tahun ya. Tapi saya lihat di CV Mbak Rara, skill softwarenya Mbak Rara ini cuma bisa CapCut aja. Mbak di umur 38 tahun cuma bisa CapCut. Saya nggak yakin kalau di sini Mbak bakalan punya kemauan belajar sih. Pardon Bu. Hey, don't pardon me. Oke, I think you hear me just clear. Kamu cuma bisa CapCut dan itu berarti saya nggak bisa kasih kamu gaji 12 juta. Dan di sini bukan di Amrik, di sini Indonesia. Tapi kalau kamu emang mau kerja, saya bisa kasih kamu gaji 5 juta dan kamu jadi admin bukan content creator, bantu-bantu sales di sini. Mereka butuh apa? Kamu assist mereka. Gimana? Make a choice now. I swear to God, her mouth is so Jesus. Tapi nggak ada pilihan lain lagi sih. Oke Bu, I'm in. Oke, besok datang. Pakai baju rapih, wangi dan pakai kaos kaki ya. Kalau you nggak datang, I blacklist you. Ya ini kantor kenapa gelap banget ya? Kamu Rara bukan? Anak baru. Iya. Kenalin, aku Jenny. Salam kenal, Kak. Jangan panggil Kak. Orang jauh tuaan kamu kok. BTW aku boleh minta tolong nggak? Bikinin aku list customer sama offeringnya ya, buat perbandingan cost. Nanti aku kirimin listnya. Kamu tinggal bikinin aja di spreadsheet. Dijadiin rumus table aja ya. Rumus table di spreadsheet? Ya? Oke. Really? Di hari pertama gue dapet tugas segini banyak. Mabuk sih gue. Oh ya ampun, kok ada orang segoblok ini ya? Kamu kenapa? Gimana kerjaan? Ya gitu deh. Gitu deh, itu gimana? Ya biasa, kena marah. Wajar lah, baru masuk pasti banyak salah. Cuman ya jangan ulangin lagi. Kalau aku mau cari tempat lain lagi, menurut Mama gimana? Kamu mau sampai kapan kayak gitu, Ra? Tiap nggak bisa, kamu pergi. Tiap salah, kamu nggak mau belajar. Mau sampai kapan? Mama nggak selamanya ada di samping kamu, Lora. Papa aja pergi, ninggalin kita. Kamu harusnya sadar lah, kita ini udah nggak kayak dulu lagi. Kemarin kamu bisa nunjuk-nunjuk orang lain buat ngelakuin semuanya buat kamu. Sekarang, buat bayar listrik aja Mama harus cuciin baju Tante Widya dulu, harus jualin barang-barangnya Om Heru dulu. Bersyukur masih ada ikan tongkol di meja makan. Ya seumur-umur gue nggak pernah berasa stuck kayak sekarang di bukan gara-gara nggak punya duitnya sih, tapi gara-gara apa yang gue lakukan selalu gagal. Rasanya pengen keluar dari badan gue sendiri dan masuk ke badan orang lain di negara lain, ya bukan di sini.
Oke, jadi kamu mesti bayar 20.000 buat kertas yang kemarin kamu buang-buang gara-gara salah print. Cuman ya itu gampang lah, nanti dipotong dari gaji kamu aja. Cuman Ra, ada yang lebih penting yang mesti kita omongin. I really wish you open up your mind real wide, Ra. You know, kira-kira kenapa aku bawa kamu ke sini? Kenapa Bu? Karena umur kamu 38 dan aku 40. Kita berdua kalau fuck up dalam kerjaan, susah buat nyari kerjaan lagi. So, I understand. It must be so hard for you. Apalagi di umur segitu, kamu masih belum bisa ngeprint, belum bisa Excel. Sorry Bu. No, don't sorry for me, sorry for yourself. Ya, kamu memang telat untuk belajar Excel atau belajar ngeprint di umur 38, tapi mending mana? Kamu tahu kamu telat masuk kelas terus kamu pulang atau kamu tetap masuk? Yet, all you have to do is just knock the door and doing a little push up maybe, cause you're late. I'll do the push up. So, push it. Push yourself. Masuk dan belajar, Ra. Semakin kamu nyerah dan menganggap diri kamu cukup, semakin kamu cocok dengan peran hidup kamu sekarang. Jadi jongosnya Jenny yang 10 tahun lebih muda dari kamu. Jauh-jauh sekolah di Amrik, akhir yang cocok untuk hidup kamu itu kayak begitu. Jadi jongos. Enggak Bu. Ya udah, jangan jadikan ini ending hidup kamu. Gain something, tambah kapabilitas kamu. Cuman orang-orang yang nggak mau belajar, yang akhirnya berasa hidup itu penjara, Ra. Kadang mata kita melihat keluar terlalu jauh dan pikiran kita berjalan terlalu jauh tanpa sadar badan dan kaki kita masih berada di tempat yang sama, sampai akhirnya kita sadar kalau kita sudah ditinggal jauh oleh waktu. Ya emang bener gue telat, tapi gue nggak mau menutup gerbang, gue nggak mau menutup kemungkinan apa yang bisa gue buat dengan badan ini, karena kemerdekaan ada dalam diri kita.